Oh my God. Oh, Dead Bachelor. Ide yang bagus sebagai opening karena hari ini Doi sama Dead Bachelors. Eda, apa kabar Eda? What's up, Doi? Dari Phoenix Radio Bali, Radio Lawan COVID-19. What's up, Wih. Phoenix? Ya, kalau musisi sekaligus penyiar begini, Doi. Apa kabar, Enak, Doi? enak kalau kayak gini. Enak, sehat. Eda sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini hari ke-95, gue konsisten lari sejak bulan puasa. Jadi, alhamdulillah sehat. Oh, itu yang paling penting. Konsisten lari. Jadi kita ngobrol berdua aja. Mario nggak ikut? Yes, Mario hari ini lagi ngirimin campaign karena emang Dead Bachelor cuma 2 orang ya, band startup dari Jakarta. Jadi gue bagi tugas sama Mario. Mario hari ini ngirim campaign surat untuk musisi dari Dead Bachelors karena campaign kita sesuai di EP 2 kemarin, New Kid in Town, kan anak baru. Jadi kita kirimin surat ke musisi senior gitu, Doi. Hari ini bagi tugas. Oke, baiklah. Tapi di setiap YouTube, terus lo liat Instagram, lo bilang startup, terus band paling cupu. Yes. Ada apa? Sebegitu mindernya kah kalian berdua? Padahal gue bilang lo udah punya nama, punya karya, apalagi yang bikin malu dari lo berdua? Betul, emang sebegitu minder gue sama Mario, termasuk orang yang walaupun penyiar radio tapi kerjaan kita studio mulu, Doi. Ngobrol sama virtual kalau pandemi gini kan. Hai Mas Mario Maderos dari Juni. Yang akhirnya bikin gue sama Mario terus percaya sama band ini adalah kok banyak yang mau support ya band ini ya. Dari 1 tahun yang lalu kita bikin duo Dead Bachelors ini, terus udah 1 bulan sekarang di Juni Records, di bulan Juli. Bersyukur gue sama Mario bisa sinyal lo patah-patah Indonesia, bro. Oh, oke. Dan itu yang bikin lo kaget. By the way, thank you so much juga buat Juni Records yang ngasih kesempatan buat Phoenix ngobrol sama kalian berdua harusnya, pokoknya sama Dead Bachelors. Nah, kalau ngomongin tentang EP, tadi lo sempat mention adalah EP baru. Kita ngomongin tentang EP baru ini sendiri, New Kid in Town. Beberapa orang sebenarnya sangat gampang ngedapetin informasi karena kalian sebagai penyiar, sebagai musisi, sangat-sangat tahu kebutuhan orang. Lo publish di Instagram, lo publish di YouTube. Tapi boleh cerita dong, package dari New Kid in Town ini lo proses berapa lama bikin sama Mario? Ini menarik, New Kid in Town itu EP kedua Dead Bachelors, baru dirilis di Juni Records 24 Juli kemarin, Jumat kemarin. Sebenarnya lagu New Kid in Town itu di take-nya di Bali, bro. Itu fun fact. Oke. Maret tahun lalu, Maret 2019, gue sama Mario lagi ada tour barengan sama Narasi TV ke Bali. Waktu itu main ke Universitas Seni di Bali salah satunya. Isi, oke. Ya, isi kan? Diisi. Nah, kebetulan produser gue sama Mario namanya Andreas Arianto tuh tinggalnya di Bali. Jadi kita rencanain workshop saat itu di studio Antida, studionya No Stress sama Navikula katanya. Betul. Nah, jadi saat gue ngerekam New Kid in Town itu, lagu yang tentang bullying, kenapa bisa lirih banget nyanyinya? Karena gue waktu itu lagi demam, bro. Itu demam 40 derajat gue nyanyi, nyelesain 3 lagu di studio Antida yang akhirnya dipakai di album New Kid in Town ini, ada di track terakhir EP kedua Dead Bachelors. Oke, tapi sorry gue potong. Lo saat itu kurang fit, kurang sehat, apa lo nggak pengen retake untuk hasil yang menurut lo lebih maksimal, atau lo udah cukup gitu? Gue saat itu sangat tidak fit, jadi emang lagi demam. Pas gue lagi tour, itu kan nge-host juga di panggung isi, itu lagi panas 40 derajat. Cuman saat itu gue paksain karena memang studionya udah di-book. Akhirnya hari itu, percaya saya, Viners, Doi, gue nyelesain 3 lagu. 2 lagu itu ada di EP 1, judulnya Young and Reckless sama Fading Away, dan salah satunya New Kid in Town di EP 2. Jadi gue bersyukur banget itu 3 lagu bisa selesai di studio Antida Bali. Oh, mantap, luar biasa. Tapi kalau keseluruhan dari nulis lagu, terus beberapa kreatif di belakangnya, menurut gue pribadi, setelah gue browsing, Eda itu punya porsi yang lebih banyak daripada Mario. Lo nyadar gak? Iya benar, karena memang semua lagu rata-rata gue tulis sama Andreas Arianto in terms of songwriting. Mario itu in terms of cerita. Dia tuh orangnya tukang cerita, tukang curhat. Jadi semua akumulasi cerita dia itu kayak masuk di gue. Sampai akhirnya gue bisa berani bilang kalau
Oke, kalau lo dengerin EP kedua Dead Bachelors New Kid in Town ini, itu semua Mhm. cerita tentang Mario. Sedangkan EP satu itu semua cerita tentang gue. Gitu, Doi. Oke, tapi kalau Mario, lo bisa menggali cerita Mario lebih banyak dari sisi songwriter. Tapi kayaknya Iya, kalau Mario tidak banyak bisa membaca karena seorang Eda kalau melihat beberapa, gue nggak begitu banyak dapat lo interview di mana, tapi iya, paling tidak, ya kan, masa karena orang iya, tertutup gitu. Ada di acara TV, iya, cuman kayak nggak banyak ngomong gitu. Lo iya, tertutup, iya. tapi Mario yang bawel, bagaimana lo berdua bisa di Dead Bachelors itu nyatu gitu. Apa yang bikin kalian bisa nyatu selain emang Mario suka curhat, lo suka menjadikan dia sebagai inspirasi bikin lagu? Oke, ini pertanyaan bagus. Gimana bisa nyatu ya? Hmm. Dua orang yang berbeda ini. Nah, sebelum gue bikin Dead Bachelors, itu gue sama Mario punya podcast namanya Dua Bujang. Beberapa Oke. dari yang di sini mungkin udah tahu. Nah, Mhm. sejak saat itu, gue sama Mario jadi sering ngobrol. Sering banget. Setiap Mhm. hari Senin, nih hari ini nih, gue biasanya konsisten untuk, ayo kita duduk bareng di studio, Mhm. ngerekam podcast selama 1 jam ngobrol. Nah, mungkin dari Oke. situ, Doi. Semua cerita-cerita. Dan kalau misalnya lo bilang, gue nyari hal tentang Eda nih, susah. Itu benar. Iya. Susah, kan? Susah. Oke. Gue bisa dibilang gue adalah makhluk audio. Jadi kalau misalnya lo pengen ngulik tentang Dead Bachelor, tentang gue sama Mhm. Mario, Hmm. banyak-banyak dengerin podcastnya gitu. Betul, Dan betul, interview betul. kayak gini. Hmm. Oke, dari makanya gue bilang adalah referensi gue untuk bisa menginterview Eda atau misal Mario, ya paling dari tahunya dari narasi Dua Bujang segala macam. Nah, lo mention Dua Bujang, tapi lo bikin brandingan nama Dead Bachelors. Kenapa lo repot lagi bikin sebuah branding untuk Ya. Mario dan Eda? Padahal gue pikir pakai nama duo Mario Eda mungkin orang udah tahu gitu. Tapi Dua Bujang pun mereka udah tahu. Kenapa harus Dead Bachelor? Seberapa lama lo mikir akhirnya? Yaudah Dead Bachelors deh. Akhirnya ketemu nama ini. Atau ada nggak sebelum nama ini udah kalian punya gitu? Oke, ini menarik banget untuk dibahas. Gue pernah belajar dari Taylor Swift, kalau lo pengen jadi seorang musisi, lo Mhm. harus punya ahli hukum yang baik dan benar. Nah, Oh, oke. saat itu gue sama Mario udah punya nama Dua Bujang. Yang gue sama Mhm. Mario masukin nama Dua Bujang itu ke um, trademark kita. Jadi kita sampai bayar untuk nge-license si Dua Bujang ini. Nah, Oh, Dua oke. Bujang saat gue bikin namanya untuk menjadi trademark gue sama Mario, Hmm? itu ada kayak lininya gitu loh, Doi. Ini tuh apa sih Mhm. Dua Bujang? Podcaster, news anchor, host, platform untuk konten kreator. Tapi kita nggak masukin musisi. Jadi saat itu kita Oke. mikir, oke, kalau kita punya project musik, ayo kita bikin nama baru supaya membedakan si brand Dua Bujang sama Dead Bachelors I, ini. I see. Jadi ini brand yang lain walaupun orangnya sama gitu ya. Tapi memang benar Iya, sih. Maksudnya kita mungkin penyiar sama-sama dapat dapat informasi kalau di luar mereka bagaimana sebuah brand itu sangat penting dan dipatenkan gitu ya. Oke, gue pikir akan ada kontrak sendiri karena di Dua Bujang lo harus tetap bujang, sedangkan Anda sudah tidak bujang lagi. betul. Sedangkan Mario belum laku, itu yang gue pikir, oh mungkin mereka rebranding. Cuman dari sumber ya, gue juga nggak dapat penjelasan yang cukup detail gitu. Tapi ternyata beda cerita. Nah, kalau ngomongin lagi New Kid in Town, sekarang kita ke EP ini sendiri. Oke. Ada nggak orang yang komen ketika dengerin lagu lo, ini kayak Maroon 5 misalkan, atau referensi mereka lebih banyak keluar? Karena kalau gue lihat, ada salah satu komentar di YouTube yang suka karya kalian, cuman Iya. mereka bilang adalah, kayaknya pangsa pasarnya bukan di Indonesia deh. Gimana menurut lo? Makasih Doi udah ngulik sampai komen-komen YouTube ya. Oke. Gue bisa relate banget kalau misalnya penyiar radio mau interview musisi pasti sama Ya komen harus gitu. gitu kan, Pak? Harus gitu bener. Oke, Uh, tentang Maroon 5 banyak yang bilang memang sounds like Maroon 5. Mungkin emang hmm, gue emang ngidolain banget Maroon 5. Bahkan kemarin hari Jumat Maroon 5 juga ngerilis lagu baru Nobody's Love. Terus Dead ya. Bachelor rilis EP 2, gue kayak anjir keren banget bisa rilis barengan sama si abang Maroon 5. Uh, Dan kalau misalnya dibilang soal ini kayak bukan band luar nih. Nah, ini gue dapet dari tim visualnya Dead Bachelors. Mereka ada dua, Oke. namanya Kafil sama Wisnu, shout out. Jadi si Mhm. Kafil untuk membuat visual lirik video atau videonya Dead Bachelors yang ada di YouTube, Hmm? dia konsepnya adalah gue nggak mau ini band kelihatan dari Indonesia. Gue Oke. pengen justru pas orang ngeliat,
ini dari mana sih? Asia bagian mana? Jepang atau Korea atau mana gitu. Jadi kita pengen anonymous sampai akhirnya orang tahu, anjrit ini dari Indonesia men gitu. Oh, I see. Ternyata memang sudah disetting sedemikian rupa, walaupun makanya gue bilang tadi adalah ketika kita airplay lagu kalian itu yang, sorry, bentar, gue cari, adalah Miss the Memories. Ada yang bilang, Yes. Kak, ini kok kayak I got the moves like Jagger, bla 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 segala macam. Oke, kita belum present nama penyanyinya. And then di fade out lagu kita bilang ini dari Indonesia, mereka penyiar di Jakarta dan mereka adalah dua bujang, which is itu sama juga dengan Dead Bachelors. Oh, oke, baru tahu gitu karena memang gue bilang kalau kalian mau jujur juga belum banyak radio yang memutarkan lagu kalian di tengah. Banyak radio yang memproklamirkan diri adalah memutarkan lagu-lagu yang sudah hits di radio lain baru di radionya dia. Ya kan? Pasti lo sadar seperti itu. Ya kan? Oke. Baik, ceritanya ternyata seperti itu. Nah, tadi Mario juga bilang, ya karena memang karena kita belum terkenal aja. Oke, karena belum terkenal. Tapi dari sini, harapan gue adalah makin banyak orang-orang punya referensi lagu, salah satunya adalah lagu-lagu Dead Bachelors. Oke, tadi lo cerita tentang prosesnya ketika take di Bali. Terus ketika akhirnya gue dapat kabar bagus, kalian dikontrak oleh Junior Records. Tidak terlalu berbeda secara signifikan musik-musik kalian yang di EP 1 dengan yang sekarang. Tapi kalau misalkan ada hal yang ingin lo sampaikan ketika sekarang dengan Junior Records, apa sih yang harus orang tahu? Oke, apa yang pengen gue sampaikan kepada Junior Records? Sebelumnya syarat buat Broyots, ini ada di live ini, ada Bella, ada Ezra Yuda, ada Creative Disc, Mas Maniros. Yang pengen gue sampaikan ke Juni adalah, thank you Juni, udah percaya sama Dead Bachelors. Thank you Juni, 1 bulan ini, gue sama Mario di bulan Juli, yang 1 tahun lalu kita nggak punya channel, kita ke radio mana ya untuk promo, sampai akhirnya di bulan ini Juli, kita punya Bali, hari ini nanti ada Malang, Lampung udah, Medan udah, bisa ketemu Phoenix Radio. Dan gue masih menanti obrolan dari Mas Matthew. Ditunggu setelah pandemi, off air Dead Bachelors bakal banyak ya. Salah satunya amin. Mudah-mudahan para sponsor yang mau ngajak Dead Bachelors kita tungguin di Bali. Tadi kan lo cerita adalah beberapa referensi musik lo, karya-karya kalian itu adalah di EP 2 ini based on Mario. Lo akan menggunakan cerita pahit hidup Mario. Tapi kalau ngomongin tentang karya musik, referensi ketika nulis lagu itu akan banyak sekali. Ada nggak selain Mario yang menjadi akhirnya lo jadikan lagu dalam EP ini? Lagu yang mana? Wah, ada dulu nggak? Yang pertanyaan ada dulu nggak? Oke, ini bagus. Ada nggak ya di EP 2 yang bukan cerita Mario? Gue bisa bilang ada satu lagu yang mewakili antara gue dan Mario. Itu ada di track 3, judulnya Summertime Fling. Oke. Jadi Summertime Fling itu mungkin yang mempertemukan gue sama Mario. Mario punya impian untuk jadi anak band. Sedangkan gue udah 10 tahun jadi anak band, tapi gue belum kayak viral-viral gitu kan. Jadi ayo di tengah, kita ketemu di tengah untuk menyatukan mimpi kita. Sebenarnya akhirnya kita menemukan kalau ya nggak apa-apa kita nggak viral, tapi yang penting karya kita itu bisa impactful ke orang lain gitu. Oke. Itu gitu. Ada berarti ya? Ada lagu ketiga EP 2 sama Time. Itu yang bagus gue. Oke, iya karena gue pengen tahu juga gitu. Masa sampai kapan sih Mario? Walaupun mungkin ya bisa kita set up, Mar, lo hidup lo harus kayak gini terus, biar gue ada materi lagu kita promo cuy gitu kan? Ya kan bisa jadi. Ya nggak masalah juga kesepakatan lo berdua kan. Jadi gue pikir akan sangat bagus sekali. Tapi kalau misalkan lo ngeliat data streaming di Spotify lagu lo sendiri, atau juga beberapa radio daerah pun mulai merespon tentang Dead Bachelors. Apa yang ingin lo sampaikan kepada media-media ini? Gue cuma punya satu pesan, karena ini sebenarnya wejangan dari almarhum Glenn Fredly, yang dimana Dead Bachelors tuh menuliskan surat untuk musisi-musisi senior, ada 24, hari ini kita lagi bagiin, Mario sekarang lagi bagiin, salah satunya untuk almarhum Glenn Fredly. Gue pernah datang di acara launching albumnya Romansa ke Masa Depan tahun lalu sama Mario, dan Bung Glenn bilang gini di atas panggung, untuk teman-teman radio, supportlah karya anak negeri sendiri. Karena sebagai media, itu adalah tanggung jawab kita bersama
untuk membesarkan karya anak negeri. Ya kan, nggak mau kita kalah sama agen-agen K-pop. Phoenix Radio aja punya chart Asia gitu, nomor satunya Blackpink, ya kan? Ayo Indonesia, make local great again. Ada, kita disponsori sama Yamaha lagi Indonesianya. Wih. Ya mudah-mudahan lagu kalian bisa masuk, terus pokoknya gue sih setuju gitu, dalam artian adalah porsi. Dan ini PR juga buat para musisi dalam negeri, musisi Indonesia, untuk berlomba-lomba bikin karya, bukan hanya sensasi. Oke, lo berdua emang nggak viral, emang nggak gampang nemuin updatean gosip lo di lambe-lambean. Tapi gue yakin karya-karya lo itu keren, dan itu bisa menjadi value yang berbeda dari lo berdua. Maksudnya capek lah lihat settingan atau apa gitu, ya kan? Maksudnya beberapa orang, oke, kita tidak menyalahkan orang menikmatinya, tapi buat saya, kalau emang lebih suka karya Mario dan Eda, ya saya punya pilihan yang berbeda, dan Viners pun pasti gue yakin mereka punya pilihan yang berbeda. Mereka bisa download lagu lo, bisa streaming di Spotify, Apple Music, atau dengar di radio kalau mau gratisan. Tapi kalau langganan kan nggak masalah kayak gitu. Betul. Kita main-main dulu boleh ya, biar sedikit santai. Kita flashback ke tahun lalu. Lo sempat upload adalah Truth or Dare. Harusnya sama Mario nih serunya. Tapi Truth or Dare kali ini, walaupun tanpa Mario, gue yakin Eda pasti akan bisa menjawab. Yang pertama, Truth or Dare. Dare gue pengen tahu Dare seperti apa yang dilakukan secara virtual. Dare, coba sebutkan satu musisi atau artis yang kalian tidak akan undang untuk interview lagi karena kalian punya pengalaman buruk. Susah dicari tahu informasinya. Baik ketika lo di radio atau ketika lo di narasi TV Asa 2 Bujang. Wah, lo edan, Doy. Produser gue yang edan. Oke. Syarat buat produsernya Phoenix Radio Bali. Ini sama kayak gue nonton Letterman nanya ke Jay-Z, siapa rapper yang gak bisa nge-rap? Terus Jay-Z kayak, kalau gue tanya sama lo, ada gak sih orang yang nge-host late night show tapi gak lucu? Mampus, kayak gak bisa jawab gue. Pertanyaan gue, karena udah lo pilih adalah Dare, jadi saya mohon dengan hormat. Oke, gampang. Artis yang gue nggak mau interview lagi ya. Gaslight aja interview dia apa sih? Kayaknya susah banget ngulik dia. Ini gue akan susah ngomongnya, cuman gue akan berani untuk ngomong ini. Oke. Gue mau lagi nginterview bos gue, Raisa, karena gue mau collab sama Raisa. Astaga! Gue udah gak mau ngobrol sama Raisa. Gue mau collab sama Raisa. Oke, Juni Records. Oke, Mas Matthew. Salah nih challenge-nya buat penyiar radio. Penyiar radio mah jagonya ngeles. Harusnya Mario. Mario kan agak ceplas-ceplos tuh mulutnya. Aduh. Iya, harusnya Mario. Bener. Iya, Mario coba jawab dong. Mario keren. Ya Ella cuma ngomong keren doang. Gue juga bisa, Mar. Oke, baiklah. Minggu libur. Kenapa harus deg-degan gitu? Maksudnya ya udah jujur aja. Misalkan lo nggak suka nginterview misal siapa gitu. Gue juga nggak mention siapa kan. Tunggu. Ini produser lo kan nyuruh lo untuk nanya gue. Sekarang gue nanya lo ke lo, Doy. Dari semua live Instagram adalah Payung Teduh. Oke, Payung Teduh. Gue tahu ceritanya. Susah dikulik, bro. Ketika ditanya, ini lagu tentang apa? Ya, gitu deh. Aduh. Itu menyebalkan buat kami penyiar radio karena PR kami harus improve durasi. Oke. Kedua, Truth or Dare. Oke, coba terus. Punya apa produser lo? Truth-nya adalah hal yang paling ngeselin selama lo kerja bareng Mario. Pasti lo pernah kesel sama dia. Oh, sering. Oh iya dong, pasti. Kesel ya? Aduh, susah sih. Oh, gue kesel Mario potong rambut, men. Kenapa harus potong rambut kemarin Jumat? Akhirnya dia potong rambut, kenapa bikin lo kesel? Maksud gue, ya gue tahu. Ini kan rilis EP, New Kid. Kantor baru, sepeda baru, pacar belum baru. Cuman banyak yang termasuk gue kan ngefans juga dong sama gue ngefans rambut gondrongnya dipotong ada boom gitu. Damn. Itu dia nggak ngasih alasan kalau maksudnya apa gitu? Apakah personal brandingnya dia yang baru menurut dia itu lebih kece dari sebelumnya
Apa? Dia nggak ngasih tahu gue, tapi dia Mhm, emang udah kasih tahu gue lama, bro. Gue pengen potong rambut. Cuman setahu mhm. gue dia mau panjangin sepanjang adik gue, ada vokalis Ringo Five. Itu panjang banget, sepunggung gitu, Doi. Tapi Oke, se sebahu udah dipotong sekarang jadi pendek. Ya udah. betul betul betul. Oke. Gue namanya radio gue lagi kesel banget. Mungkin dia terinspirasi dari Tanayu mungkin Mario ya. Biar kayak gini nanti tinggal di blond. Mungkin kan nggak tahu juga Mario. Dia juga nyesel katanya kayak gitu. Mungkin Mar, alangkah lebih baiknya daripada lo ngabisin duit buat potong rambut, mending beli drum. Jangan ngabisin juga buat beli sepeda. Kan harusnya kayak gitu Nah, daripada. Iya kan? Ya lo tuh harus visioner gitu, maksudnya usia terus bertambah, jodoh belum ada. Itu yang harusnya lebih digali lagi. Gue gak ngerti lagi pikirannya Mario apa gitu. Cuman buat gue sih sangat-sangat nunggu kejutan-kejutan apa lagi yang lo berdua siapkan. Dan tadi gue nunggu nih, mudah-mudahan terrealisasi sama Raisa. Kira-kira apapun amin. nanti jenis projectnya, gue bakal tungguin. Kalau lo emang masih bisa ngebocorin akan kapan waktunya, mungkin boleh dibocorin. Em, kebetulan untuk kolaborasi sama Raisa belum ada, tapi Hmm? kalau gue bisa Ini adalah bocorin, kode. ini adalah kode bener. Kalau gue bisa bocorin, Selasa besok banget, gue akan presentasi sama Mario di Mhm. depan Juni Records Oke. untuk project kedepannya debut album Dead Bachelors yang kemungkinan kalau misalnya gue ada 14 track. Jadi tungguin aja. Ini hanyalah awal perilisan EP 2 di bulan Juli Mhm. untuk Agustus 2020 sampai Agustus 2021 itu kita Mhm. udah punya agenda untuk Dead Bachelors. Rilis debut album. Amin. Oke, amin. EP album itu goalsnya dan mudah-mudahan makin banyak orang dengerin musik-musik lo. Tapi kalau misalkan Viners penasaran sama karya-karya lo, mereka bisa dengerin di mana, bisa streaming di mana? Mungkin promote dong. Winners wajib dengerin di Phoenix Radio Bali, radio lawan COVID. Silakan lo request ke Rani di Paper Jam, mention di Mhm. Twitter Phoenix FM Bali. Cuma di situ, lo nggak boleh denger di yang lain, cuma di radio, oke? Okay? Oke, oke, oke. Cuman di Request di sini. Rising Phoenix sama Doi, sama Alfi, sama satu lagi Ovi ya. Ovi, yes. Oke, dengerin di situ semuanya karena kita bakal puterin lagu. Kalau misal mau dua sekaligus, gue bakal puterin dua. Tapi Dua, intronya doang. bro. Tapi intronya doang. Karena mesti dipecat, Pak. Kalau gue puter full kan nggak mungkin ya. Paling bisa kita music director. Pokoknya sukses. Terus kalau misalkan Instagram yang gue karena ngelihat beberapa akunnya adalah dari fanbase kalian. Iya, ada juga Iya kan? fanbase. Iya. Jadi Instagram lo bisa follow di dead_bachelors karena Mhm. per hari ini ada aktivitas yang menarik yaitu Mhm. mengirim surat ke 24 musisi dari Dead Bachelors. Jadi dari Mhm. musisi untuk musisi. Sama kalau mau lihat fan Instagram ada di Dead Bachelors ID, Mhm. Bujangga ataupun di Bachelors. Bisa dilihat di itu semua. Oke, pertanyaan gue terakhir. Sebelum EP ini muncul, kenapa kalian menghapus atau mengarsip beberapa postingan di Instagram kalian? Oh, Kan itu sangat dia. terinspirasi dari Taylor Swift juga. Taylor Swift salah satunya, benar. Artis Indonesia ikut juga banyak seperti itu. Betul, musisi lokal Indo yang sekarang udah global, kita ngikutin gayanya Rich Brian, Nicky juga sempat ngapus. Ya, itu Yes. salah satu untuk nunjukin ke dunia digital kalau kita ada sesuatu yang baru, kita mau refresh semua memori kita, yuk barengan sama fans dan pendengar masing-masing, kita maju ke era baru musik kita gitu kan. Oke, siap. Dak. Gue pokoknya nungguin karya-karya lo berdua sama Mario. Siap, Doi. Terus jangan apa namanya, jangan sedih kalau ada beberapa orang yang bilang lo cupu atau bilang startup baru, karena gue yakin lo punya segmen tersendiri untuk penyuka karya-karya kalian berdua. Bisa jadi Bali nanti menjadi inspirasi lagu-lagu kalian, sesekali liburan di Bali, dan mudah-mudahan ada teman-teman di Bali yang invite kalian untuk perform di sini. Pokoknya gue tungguin, boleh ya? Boleh, Doi, gue tungguin Phoenix Radio off-air-nya, kita ke Bali Ya, barengan. siap. Pokoknya terima kasih banyak hari ini udah ngobrol. Sebenarnya 30 menit buat gue sih kurang ngobrolnya. Cuman kalau Iya. kita nanti bisa live datang ke sini itu akan lebih seru. Lewat Instagram gue rasa cukup. Nanti kalau Phoenix kelewatan obrolan ini, lo bisa cek juga di Instagramnya Phoenix. Kita bakal upload spesial buat lo. Jadi sekali lagi, Eda, Mario yang lagi jalan, semangat, terus berkarya, maju terus untuk musik Indonesia. Yes. Mantap. Thank you, dah. Thank you Phoenix Radio Bali.